dengan tema Adopting the Innovators DNA. Jadi acara ini telah terjadi atas kerjasama dari Agile Circle Indonesia melalui Ekipa dan juga PT Citylink Indonesia. Dan hari ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mevi Haryanti, selaku Business Development dari Ekipa Agile Consultancy. Dan mungkin buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah mendengar tentang Agile Circle Indonesia ataupun Ekipa Indonesia, jadi saya akan tampilkan dulu di layar. Agile Circle Indonesia adalah sebuah komunitas Agile Community untuk para Agile practitioner dan juga entusias, di mana yang diinisiasi oleh Ekipa Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Jadi Agile Circle Indonesia ini berada di kawasan Southeast Asia, di mana dengan presentisnya sendiri di Ekipa Indonesia, Singapura, dan Malaysia, ini terbentuk komunitas Ekipa Indonesia. Dan di Ekipa Agile Circle ini terbentuk sejak 2016. Sebenarnya ini adalah wadah atau platform di mana para Agile practitioner dan juga engineers untuk bisa berdiskusi, kemudian juga sharing dan juga meet up untuk akhirnya dapat menyebarkan Agile Spark gitu ya. Jadi di Ekipa kita mempunyai misi untuk menjalankan Agile Spark itu mengenai Agile Way of Working. Ada 3 hal yang menjadi dimensi untuk Agile Way of Working di dalam Ekipa. Yang pertama adalah sebuah mindset untuk entrepreneurship, bahwa entrepreneurship ini adalah problem solver, artinya dapat selalu untuk dapat melihat suatu permasalahan dan juga berusaha untuk fixing the stuff gitu ya. Kemudian yang kedua adalah self-organization, bahwa di mana Ekipa mendorong untuk semua anggota dari tim dan juga personil di dalam sebuah organisasi untuk dapat melakukan prioritasi. Jadi setiap orang dapat tahu dan juga dapat meletakkan prioritas yang tepat di dalam pekerjaannya. Dengan kedua mindset tersebut diharapkan akan mendapatkan suatu balance workplace, di mana balance workplace ini akan tercipta dengan deliverable yang kualitas yang baik dan juga tentunya kualitas hidup para individu yang menjalankannya juga dengan lebih baik, seperti itu. Kemudian di Agile Meetup ini juga terdapat 2 track besar. Yang pertama adalah Agile People dan Process, kemudian juga Agile Engineering Practice. Jadi ada 2 hal yang dibahas, mungkin buat teman-teman yang sudah mengetahui Agile terkait dengan project management di software development atau IT, lebih relate-nya lebih ke IT, tapi juga di Ekipa kita mendrive juga untuk dapat membuat Agile ini menjadi sebuah pendekatannya lebih ke people dan juga proses, seperti itu. Nah, untuk hari ini para speaker kita sudah hadir, ada Mas Ugeng Wijaya selaku Agile Innovation Coach dari PT Ekipa Agile Consultancy. Halo Mas Ugeng. Halo Mas Ugeng. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, oke. Dan juga untuk yang kedua ada Pak Effendi Ibnu yang hari ini udah semangat banget pakai batik dengan nuansa merah putih nih Bapak. Selaku Financial Advisor PT Citylink Indonesia. Selamat pagi Pak Effendi. Pagi Mbak Mevi. Baik. Kawan-kawan semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Dan saya mohon maaf ya sebelumnya atas kejadian sebelumnya bahwa ada kesalahan teknis. Dan next untuk mempersingkat waktu juga supaya nggak terlalu banyak basa-basi, saya akan lempar ke Mbak Anissa Zahra selaku Project Manager, Senior Project Manager untuk Innovation Team dari PT Citylink Indonesia. Mbak Anissa silahkan dibuka acaranya untuk masuk ke inti acara. Baik, terima kasih Mbak Mevi selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini. Izinkan saya untuk melanjutkan memandu jalannya rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Oke, pertama-tama kita sapa dulu nih Bapak-Bapak narasumber kita tadi udah sih, tapi saya juga pengen nyapa boleh ya Pak ya?
Bapak Ugeng Wijaya dan Bapak Effendi Ibnu yang sudah hadir. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Assalamualaikum. Ya. Dan juga kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Kalau di Citylink itu, tiap kita take off dan landing, kita selalu menyapa dengan pantun. Jadi boleh ya, saya buka acara hari ini dengan pantun. Nanti boleh dibalas cakep-cakep gitu biar rame. Ikan gabus, ikan gembung. Kita santap pulang memancing. Selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar Ekipa dan Citylink. Terima kasih. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke inti acara kita hari ini. Mungkin sudah bukan menjadi rahasia lagi ya bahwa inovasi merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah perusahaan untuk bertahan di dunia bisnis yang agile saat ini, di era apa orang sebutnya era VUCA saat ini ya. Namun inovasi tidaklah harus selalu datang dari atas pucuk pimpinan perusahaan. Justru banyak penelitian yang mengatakan bahwa inovasi tertinggi berasal dari karyawannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih cara perusahaan menemukan orang-orang yang inovatif? Ada nggak sih parameter untuk mengukur tingkat inovatif orang gitu? Dan gimana caranya kita untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat inovasi tersebut dalam diri kita? Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana untuk menumbuhkan DNA inovasi dalam diri kita maupun di tim kita. Baik, lebih jauhnya kita akan simak pemaparan dari pemateri kita yang pertama, Bapak Ugeng Wijaya dari PT Ekipa Consultancy Indonesia. Mungkin sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat mengenai beliau. Bapak Ugeng Wijaya mengambil sertifikasi Kanban Management Profesional dari Lean Kanban University, Advanced Professional Scrum Product Owner, dan juga Advanced Level of Professional Scrum Master, keduanya dari scrum.org. Beliau juga pernah bekerja di Indosat, CIMB, kemudian PT Astra International sebagai Project Manager dari Scrum Master ya. Dan hingga saat ini menjadi Agile Coach di PT Ekipa Agile Consultancy. Oke, jadi manggilnya coach aja jadi kayaknya ya. Coach Ugeng mohon izin mengingatkan bahwa paparan materi nanti akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit, dilanjutkan dengan paparan sesi kedua, baru setelah itu kita buka untuk sesi diskusi tanya-jawab ya. Untuk para peserta, dimohon untuk menonaktifkan mikrofon saat pemaparan berlangsung, dan bagi teman-teman yang ingin melayangkan pertanyaan, boleh diketik di kolom chat di bawah, atau bisa raise hand saat waktu tanya-jawab nanti. Baik, kepada Bapak Ugeng Wijaya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Semangat pagi teman-teman semua. Senang sekali hari ini dengan semangat kemerdekaan merah putih kita bisa berjumpa dalam sesi sharing session hari ini dengan tema Adopting Innovation DNA. Kalau kita bicara DNA, apa sih yang terbayang dalam pikiran rekan-rekan di sini? DNA biasanya sesuatu yang sangat melekat ke dalam diri kita sebagai karakter, ya bahkan kalau kita bicara DNA itu bisa diturunkan, gitu ya. Sehingga harapannya nanti suatu company itu punya DNA yang kuat, bukan sekedar, bahkan lebih kuat dari sekedar culture ya kalau bicara DNA, bahkan karena sudah mendarah daging kalau kita pakai bahasa Indonesia, karakternya bahkan sangat kuat. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih karakter innovation DNA yang akan kita butuhkan agar suatu company employee-nya bisa punya karakter ini, punya DNA ini. Nah, izin saya akan share screen untuk pembahasan kali ini. Ya, pada dasarnya kenapa sih kita butuh DNA innovations ya? Karena sekarang seperti yang tadi Mbak Anissa sudah sampaikan, kita sekarang masuk ke dalam era yang perubahan bisnisnya sangat cepat, sehingga kita butuh mendevelop ideas secara kreatif dan inovatif ya, untuk mendevelop suatu produk, service gitu ya, sehingga kita bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, kalau sekarang itu bahasa kerennya kita bisa agile gitu ya. Sehingga makanya antara agile dan innovation itu sangat berkaitan.
Kalau kita bicara DNA, ada 3 DNA yang akan saya kali ini. DNA pertama adalah DNA first principle. Nah, di sini teman-teman ada yang pernah dengar first principle? Kalau ada yang pernah dengar mungkin boleh tulis di kolom chat gitu ya. Tapi bagi yang belum, tidak apa-apa karena pada kesempatan kali ini saya akan share apa sih yang dimaksud dengan first principle. Kalau first principle belum pernah dengar, barangkali pernah dengar Tesla ya. Pernah dengar Elon Musk, mobil listrik gitu ya. Nah, apa sih kaitannya antara mobil listrik, Elon Musk ya dengan first principle? Karena Elon Musk itu salah satu inovator ya yang menerapkan first principle gitu ya. Jadi inovasi-inovasi yang diberikan oleh Elon Musk ini inovasi yang breakthrough innovation ya, di mana dia mencoba mencari tahu akar permasalahan dari suatu masalah. Bukan sekedar benchmarking. Teman-teman pernah dengar nggak istilah ini yang sering dipakai? Udahlah ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Itu biasanya dipakai untuk berinovasi, untuk improvement gitu ya. Padahal apakah semua inovasi dapat menggunakan ATM? Jawabannya belum tentu ya, belum tentu. Kenapa? Kalau kita hanya ATM, amati, tiru, modifikasi, kita akan ngikut terus, kita akan jadi ekor terus ya. Kita tidak akan pernah leading. Bayangkan kalau misalnya Elon Musk ATM gitu ya, maka tidak akan ada apa namanya perusahaan SpaceX yang mengirimkan roket ya ke luar angkasa dan dia bisa balik lagi. Tidak akan ada Tesla gitu. Dan juga tidak akan ada inovasi-inovasi baru. Yang ada hanyalah memodifikasi. Atau kita misalnya di Citylink gitu ya, kita akan membuat inovasi. Terus kita harus nunggu Emirates melakukan apa, kita baru ngikutin. Etihad lakukan apa, kita baru ngikutin. Kalau gitu caranya kita akan ketinggalan. Atau dalam negeri. Di dalam negeri mungkin ada perusahaan penerbangan dalam negeri yang menjadi pesaing Citylink ya. Misalnya batik, dia melakukan apa, kita baru ngikutin, kita akan ketinggalan. Nah, makanya sekarang kita sebagai inovator, ya, kita harus berpikir, harus memiliki DNA first principle, mengetahui akar permasalahan terlebih dahulu, karena dari situ kita bisa menemukan ide-ide baru. Bahkan kita akan menjadi percontohan nantinya. Nah, coba pikirkan. Ini ada suatu analogi gitu ya, suatu analogi bahwa ngelihat kayak gini, saya nanya ke tukang gitu ya, Mas, kenapa sih batunya nggak digeser? Terus tukangnya jawab, saya cuma disuruh pasang pipa, bukan ngegeser batu. Kira-kira nih, apa sih yang gimana kalau kita jadi bosnya si tukang ini, kesel nggak teman-teman? Greget kali ya. Ini kelihatannya lucu, tapi patut kita renungkan. Dalam konteks inovasi, seringkali kita tidak berpikir akar permasalahan. Ya. Kita hanya tugasnya adalah just mengerjakan assignment. Oh, saya diminta atasan saya untuk membuat ini. Atau saya diminta oleh user saya. Kalau dalam konteks project management itu biasanya ada project manager, ada kliennya gitu ya. Pokoknya kliennya dari tim bisnis itu minta request ini, udah saya kerjakan itu aja. Tapi kita tidak berpikir untuk lebih jauh. Sebenarnya permasalahan utamanya apa. Dalam konteks inovasi kita tidak boleh punya mindset hanya sekedar project oriented, tapi lebih dari situ. Karakternya adalah karakter inovatif, product oriented, di mana kita mesti tahu akar permasalahannya apa. Bukan sekedar yang penting proyeknya selesai. Tapi kita benar-benar cari tahu kenapa kita melakukan itu. Kenapa sesi hari ini ada? Bukan sekedar saya diminta suruh datang di sesi ini. Kenapa sesi ini penting? Ya, misalnya karena dengan adanya sesi ini kita bisa saling sharing, belajar mengenai
inovasi, sehingga nanti harapannya kita bisa mengambil ilmu dari sini, mempraktekkan sedikit demi sedikit beberapa poin-poin yang bisa jadi action plan. Jadi bukan sekedar ikut gitu ya. Dalam konteks pekerjaan tadi bukan sekedar disuruh, diminta, usernya maunya gitu, kita ikut aja. Jadi yang tadi saya sampaikan, first principles is a basic proportion of assumption. Jadi hal yang paling mendasar ya, yang tidak bisa dipecah-pecah lagi. Ya, nanti saya kasih contoh ya. With analogy, we are doing this because something else that was done. Jadi kalau ini lawannya prinsipal adalah analogical thinking ya. Jadi kita melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya. Tadi benchmarking gitu ya, ATM ya. Kalau first principle beda, kita mencari tahu permasalahan utamanya apa. Ini kalau kita pakai modelnya si Edgar Schein gitu ya, itu first principle itu ada di paling bawah ya. Belief and behavior deeply embedded, DNA-nya gitu ya. Kemudian nanti keluar dalam value sampai dengan action-nya apa, activity-nya apa. Seringkali kita hanya di bagian artefak ini, activity, inisiatif, project gitu ya, tapi kita tidak tahu assumption-nya, belief-nya, akar permasalahannya itu apa. Atau seringkali kita dengar itu jargon-jargon perusahaan. Tadi ada misalnya dalam kuis ya, mungkin ada think different, just do it. Terus so what dengan value itu? Kenapa ada value itu, kita tahu nggak sih? Kenapa Apple ngeluarin think different? Oh, karena mereka believe bahwa kita perlu something yang breakthrough innovation. Ya. Jadi seringkali misalnya kita punya jargon-jargon move fast, breakthrough, fail fast, learn faster gitu kan. Bukan fail fast terus pasnya learn-nya lama gitu. Tapi poinnya adalah ya kita jangan hanya terjebak dengan jargon-jargon, tapi kita benar-benar paham value-nya sampai sejauh mana, assumption-nya sejauh mana, ini align nggak sampai dengan activity kita. Kalau yang teori lebih modern, ini ada dari Simon Sinek ya. Jadi kita finding the why-nya gitu ya. The organization know why ya. Jadi mereka sedikit dari mereka yang tahu apa mission mereka, why kenapa mereka organisasi ini ada gitu kan. Sebagian mereka hanya tahu how to do it ya, sama apa produknya. Kalau kita ambil contoh tadi dari Apple ya, tadi ada kuis nomor 2 tentang think different ya. Why-nya adalah in everything we do we believe in challenging status quo. Jadi memang namanya Apple harus ada changing status quo. Jadi kenapa sih mereka mengeluarkan produk iPhone kemudian dan lain sebagainya yang selalu breakthrough innovation, karena belief mereka adalah untuk challenging status quo. How-nya gimana? We make product that are beautiful design and user friendly. Jadi ini adalah salah satu contoh dari Apple gitu ya dalam menerapkan innovation yang breakthrough dengan konsep first principle tadi. Dalam konteks Tesla juga sama ya, mereka kurang lebih sama, challenging status quo juga gitu ya. Produknya mereka berupa mobil listrik salah satunya. Tapi sebenarnya itu tidak terrefleksi hanya mobil listrik, tapi hal-hal lain yang dikerjakan oleh Elon Musk mostly adalah first principle. Nah, ini sering kejadian nih dalam project ya. Nah, kenapa sih kita bikin fitur ini kalau kita bikin digital atau inisiatif? Oh, soalnya request dari usernya ini, Pak. Jadi kita hanya kalau project manager itu hanya terima request saja. Jadi kayak forwarder manager. Atau kalau dalam Agile itu ada namanya product manager ya. Itu juga jadi forwarder doang, tidak berpikir sampai sejauh mana kebutuhan dari user. Kenapa bikin produk dengan solusi seperti ini, hasil benchmark? Apakah ini salah? Tidak salah. Cuman kalau kita pengen menjadi inovator yang sesungguhnya, ya kita mesti paham DNA tadi, first principle. Kenapa pakai solusi ini? Soalnya sudah terbukti berhasil di project lain. Apakah ini salah? Tidak salah. Cuman kalau kita pakai solusi yang sudah terbukti di project lain, ya kita solusinya akan gitu-gitu terus. Ya, kita tidak mencoba untuk berinovasi hal-hal lain.
Ya, ini again terkait dengan first principle ya. Jadi pada dasarnya adalah kita mencari tahu basic assumption ya, dalam konteks project biasanya kita mencari permasalahan utamanya apa. Ini contoh-contoh perbedaan, lawannya analogical thinking versus first principle thinking ya. Kalau analogical thinking itu start with limitation. Oh, kayaknya kita nggak bisa bikin mobil listrik karena baterainya mahal. Sementara first principle start with possibility. Misalnya, oh, kalau baterainya mahal, berarti kalau kita bisa menemukan negara yang mempunyai cadangan litium untuk membuat baterai mobil listrik, artinya kita bisa bikin baterai yang murah misalnya, gitu ya. Jadi startnya dengan possibility, bukan dengan limitation. Kemudian path-nya iteration and improvement for existing path. Jadi kayak tadi amati, tiru, modifikasi, sementara first principle itu dengan new path ya. Kemudian look back and the future needs. Jadi kalau horizonnya, kalau analogical thinking kita berkaca ke belakang, tapi kalau first principle lebih ke masa depan. Ini adalah beberapa contoh terkait dengan analogical thinking versus first principle thinking, biar kita lebih mudah tergambarnya ya. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu kita hindari saat kita mencoba mencari tahu akar permasalahannya. Ini yang kita kenal dengan cognitive bias. Yang pertama, contohnya adalah overconfidence ya. Kita merasa bahwa ini udah tidak perlu divalidate lagi, udahlah langsung jalan aja gitu ya. Ada juga misalnya first piece of information ya. Jadi kita cuma ambil beberapa informasi ya. Tapi bahkan ada yang informasinya itu kita ambil yang mendukung hipotesa awal kita gitu. Ini juga kurang tepat ya. Jadi kalau dalam first principle kita tidak boleh seperti itu karena kan menjadi bias ya. Jadi ada misalnya kita melakukan riset terus data-data yang diambil agar mendukung hipotesa awal kita. Ini juga tidak transparan. Brain forget about alternative ya. Jadi kita mesti pikir dari permasalahan, kita fokus ke permasalahan dulu. Setelah itu kita jabarkan ke dalam berbagai macam solusi. Nah, solusi ini jangan sampai kita hanya fokus ke salah satu solusi saja. Berikutnya tend to agree with others or boss. Nah, ini banyak kejadian di corporate ya. Again, teman-teman, bos kita meng-hire kita as a professional. Artinya apa? Kita di-hire karena kita untuk memberikan kontribusi pemikiran, bukan untuk setuju saja. Ya. Jadi ini yang perlu teman-teman pikirkan agar tidak terjebak dalam cognitive bias. Ya. Itu beberapa contoh terkait dengan cognitive bias. Yang kedua adalah DNA. Kita akan moving ya. Tadi DNA adalah first principle. Yang kedua adalah DNA terkait dengan customer centris. Kalau kita sudah tahu DNA first principle-nya, artinya kita harus banyak ngobrol dengan customer. Nah, cara ngobrolnya gimana? Itu yang DNA-nya yang kita kenal dengan DNA customer centricity. Di mana kita mengutamakan kebutuhan customer, bukan kemauan ya, dua hal yang berbeda. Kebutuhan. Karena kalau kemauan kadang customer juga nggak tahu yang mereka mau apa. Jadi prinsipnya adalah pertama kita tidak boleh sok tahu bahwa kita ngerti kemauan customer, kebutuhan customer ya. Bahkan ketika customer bilang A pun kita perlu validasi gitu ya. Apakah itu benar-benar kebutuhan mereka atau just opinion yang tidak begitu mendasar gitu ya. Jadi kita pun sebagai researcher nantinya perlu hati-hati. Ya, ini ada 3 prinsipal kalau kita pengen punya DNA tadi. Kalau DNA udah oke, mindset kita, DNA kita udah customer oriented, terus prakteknya gimana, Mas? Oke, prakteknya ini ada 3 gain principle ya. Yang pertama itu adalah Genba, real place ya. Kita lihat nih fakta di lapangannya gimana. Ya. Yang kedua Genbutsu, actual things ya. Kemudian yang ketiga adalah Genjutsu, reality-nya. Jadi sederhananya adalah mungkin teman-teman pernah dengar istilah blusukan gitu ya. Itu sebenarnya part of ini juga, part of empathize,
part of 3 prinsipal agar kita benar-benar tahu customer driven seperti apa. Tadi contoh real flash, kita lihat fakta di lapangan seperti apa, kita ngobrol sama customer seperti apa, gitu ya. Dulu kalau misalnya kita di Citylink, berarti pernah nggak sih kita ngobrol fakta di lapangan dengan para pilot, dengan para pramugarinya, ngobrol dengan customer-nya, gitu ya. Terus proses end-to-end customer journey-nya seperti apa, kita harus turun di lapangan untuk bisa benar-benar menjawab kebutuhan atau permasalahan dari mereka. Look and feel. Jadi kita kalau udah terjun ke lapangan, kita bisa benar melihat dan merasakan, bukan hanya dengar presentasi dari orang lain atau hasil research dari orang lain, tapi kita benar-benar terjun ke lapangan. Ya, as leader kita perlu, meskipun nggak harus setiap hari ya. Kita dibantu oleh tim riset, it's okay. Cuma sesekali kita harus, kalau bahasanya mungkin ada yang istilah sidak. Kalau sidak itu 2 hal yang berbeda. Kalau ini tujuannya adalah untuk kita berempati, bukan untuk menginspeksi ya. Ini 2 hal berbeda ya. Jadi kalau kita ke lapangan itu justru kita pengen merasakan fakta di lapangan seperti apa. Reality check. Reality check-nya seperti apa ya. Jadi yang biasa yang terjadi itu hanya dilakukan reality check aja, tapi 2 hal tadi kurang dilakukan ya. Hanya sidak reality check, tapi empathizing-nya kurang. Karena itu secara mindset akan berbeda. Yang ketiga adalah DNA agility. Nah, kalau kita sudah tahu prinsipnya akar permasalahannya apa, kemudian kita gali dengan cara DNA customer centris, lalu prakteknya, ngejalanin projectnya itu gimana. Untuk bisa kita survive di era yang perubahan bisnis sangat cepat, maka kita perlu approach agile, ya, di mana perencanaan kita jauh lebih adaptif, tidak terlalu kaku, ya, dan goalnya adalah tadi memberikan produk yang benar-benar customer centris. Kalau kita lihat dari definisi agile adalah agile sendiri able to fast respond terhadap business change, ya. Jadi ketika ada perubahan bisnis kita bisa lebih cepat beradaptasinya. Kenapa? Tujuannya agar kita bisa memaksimalkan bisnis value-nya. Ya. Nah ini contoh project management gaya lama ya, yang ini saya ambil dari PMI ya, kalau PMI Project Management Institute Waterfall, karena project management ada 2 gaya ya, 2 aliran British dan US. Kalau ini ada yang aliran US, tapi kurang lebih mirip gitu ya. Jadi biasanya kalau project manager KPI ini harus on time, on scope, on budget gitu ya. Nah kalau dalam agile tidak boleh hanya sebatas ini, karena bisa jadi on time, on scope, on budget, tapi produknya nggak dipakai karena bisnisnya sudah berubah. Ya, jadi makanya kalau dalam konsep agile kita lebih bisa fleksibel gitu ya. Jadi tidak semuanya ini dikunci, harus salah satu ada yang bisa difleksibelkan. Tentu dengan responsibility ya, bukan sembarangan ya. Karena kalau tidak nanti yang terjadi adalah kita deliver produk tapi yang user yang pakai sedikit gitu ya. Unclear business outcome. Kenapa unclear business outcome? Karena kita tadi nggak tahu kebutuhan mereka apa. Sukses metriknya hanya sukses metrik project manager, bukan sukses metrik dari produknya, dari menjawab ke permasalahan customer. Tim silos, karena apa? Karena biasanya kalau si project manager hanya menerima request saja, maka ada kepentingan project manager untuk menjaga 3 hal ini, on scope, on time, on budget. Sementara user pengennya adalah ya kebutuhan masalah mereka tuh terselesaikan, jadi akan ada silos. Nah ini beberapa case-case kalau dalam kita menggunakan agile versus waterfall gitu ya. Kalau dalam agile ini, kalau dalam waterfall biasanya kita ada illusion of progress ya. Progresnya sudah berapa lama? Sudah berapa jauh? 50%. Terus apakah sudah kita bisa pakai? Belum. Mau 50%, mau 70% tetap aja nggak bisa dipakai. Artinya katakanlah 70% itu udah 6 bulan gitu ya. Artinya selama 6 bulan itu nggak ada sama sekali benefit yang bisa dirasakan oleh user. Hanya berupa PowerPoint presentasi. Beda dengan Agile, ada something yang sudah bisa terdeliver. Illusion of authority. Ya.
Ini kenapa become of board committee, tapi untuk ambil decision susah. Karena mostly kalau dalam project management, waterfall itu command and control, bukan kita memberdayakan timnya. Ya. Jadi makanya DNA Agile ini diperlukan ketika kita ingin berinovasi. Karena kalau command and control, maka inovasi akan kecenderungan akan mati ya. Orang akan takut mau speak up aja susah. Gimana kalau kita diminta untuk berpikir kreatif gitu. Bahkan ketika sudah jadikan komite pun mau bicara masih takut-takut gitu. Berikutnya adalah illusion of predictability. Kita sudah punya perencanaan budget yang sangat detail, tapi bukan berarti sebenarnya sudah sangat presisi gitu ya. Makanya dalam Agile kita terima ya, Nah, kita bikin planning, tapi kita mesti aware planning itu bisa jadi berubah gitu ya. Kemudian illusion efficiency dan understanding ya. Seolah-olah efisien tapi padahal enggak, understanding padahal belum tentu gitu ya. Nah ini, kalau dulu perusahaan besar itu ya akan makan perusahaan yang kecil. Kalau sekarang bukan masalah besar atau kecil, tapi yang cepat yang akan makan perusahaan yang lambat. Jadi bukan masalah besar kecilnya, tapi yang cepat yang akan makan perusahaan yang lambat. Ini kata-kata dari siapa sih? Bukan dari saya, tapi dari si Klaus Schwab ya, founder and chairman dari World Economic Forum. Dan kalau kita bicara Agile itu prakteknya macam-macam, tapi secara value, secara mindset adalah bagaimana kita bisa beradaptasi gitu ya. Kalau lebih detail ini ada dalam Agile Manifesto, nanti bisa dipelajari ya. Tapi poinnya adalah again semua ini kita bisa lebih customer oriented, mudah beradaptasi, banyak interaksi ya. Tidak banyak silo, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian Agile ini juga bukan something yang silver bullet ya, karena again Agile itu sebenarnya ada di ujung ya. Kalau dalam cycles tadi dari awal kita memahami customer dulu, kemudian setelah itu kita paham customer, kita bikin projectnya, kita running implementasinya itu pakai Agile ya. Jadi semua end to end itu perlu dikombinasikan gitu ya. Kemudian waterfall itu apa sih Mas? Waterfall tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kenapa sih disebut waterfall? Air mengalir itu dari atas ke bawah, tidak mungkin dari bawah ke atas. Artinya apa? Kalau dalam waterfall itu setelah masuk ke fase berikutnya, kita tidak boleh balik lagi ke fase sebelumnya. Ini biasanya ada dokumen sign off di masing-masing fase. Sehingga kalau ada perubahan bisnis akan sangat susah. Apalagi KPI project manager memastikan ini tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan mesti change request, itu biasanya udah tahun depan lagi masuk project yang berbeda gitu ya. Deliverable-nya kalau waterfall itu 1 kali di akhir, sementara kalau Agile itu sequential ya. Sequential, maaf iterasi ya. Iterasi. Jadi iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Sehingga misalnya tadi progresnya sama-sama 50%, tapi kalau Agile sudah ada yang bisa dimanfaatkan. Kalau waterfall belum ada ya. Jadi ini akan mempercepat inovasi bisa dilakukan, diimplementasikan. Kemudian di gambarannya kalau waterfall tadi dari plan sampai deploy ya, kemudian kalau Agile ini ada iterasinya ya. Ada juga yang mempraktekkan mini waterfall gitu ya. Tergantung dari kebutuhannya, tapi mostly yang paling bagus adalah dilakukan dengan fully Agile. Ya. Again, saya kira itu gambaran 3 DNA tadi ya terkait inovasi. Nanti Mario ada teman cukup ya Mbak Cindy teman yang baik ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama tadi terkait dengan first principle, yang kedua adalah customer centris. Kemudian kalau sudah punya dua DNA tadi, ketiganya adalah dengan Agile untuk implementasinya. Saya kira itu pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Wow, terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik sekali ini Coach. Jadi tadi diingat-ingat tadi mungkin 3 DNA tadi tentang prinsipal, customer centris dan agility tadi. Mungkin nanti Mbak Mevi punya kuis tuh di akhir ya, diingat-ingat ini ya materinya ya. bocoran kuis. Dan perumpamaan yang disampaikan tadi yang mengenai bukan yang founder World Economic Forum tadi bukan terbesar makan yang kecil, tapi yang tercepat akan makan yang lambat. Jadi jangan sampai kita menjadi si slow fish itu ya Coach ya.
Dan itu saya pikir juga sangat relate dengan kondisi after pandemi saat ini ya, di mana kalau boleh saya kasih contoh kayak misalnya dulu banyak bank-bank itu, bank besar punya cabang di mana-mana gitu, tapi setelah pandemi orang nggak prefer untuk datang ke kantor cabang gitu. Misalnya mau transfer, mau bikin rekening cukup misalnya pakai Face ID atau apa gitu yang seperti itu gitu ya, Coach ya. Oke, baik. Bagi yang mau bertanya dan memberikan tanggapan, saya ingatkan kembali, silakan ketik di kolom chat, dan nanti akan saya bacakan setelah pemaparan materi sesi kedua. Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Effendi Ibnu selaku HR Advisor dari PT Citylink Indonesia. Sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Mohon izin ya Bapak. Bapak Muhammad Effendi Ibnu menempuh pendidikan akademis sarjana psikologi dari Universitas Indonesia, lalu melanjutkan Advanced Human Resources Development dan Management Development di GE University USA. Belum puas dengan itu, beliau kembali mengambil MBA dengan jurusan Strategic Management di IPNI International Business School. Beliau juga pernah bekerja di IBM, GE, General Electric Company, dari VP hingga direksi ya Pak ya. Kemudian Permata Bank, Stanchart, Bakri and Brothers, Intraco Penta, dan banyak lagi, hingga saat ini menjadi HR Advisor di PT Citylink Indonesia. Wow, beliau akan memberikan pemaparan tentang bagaimana membangun budaya inovasi di perusahaan kita. Baik, kepada Bapak Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Anissa Zahra. Wah, introduksinya bagus banget. Kawan-kawan bisa dengar semuanya? Masih sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, saya mau memulai dengan pantun ya, karena saya sudah tahun kedua lebih ini di Citylink, saya jadi ketularan. Baik, pagi hari minum jamu sambil duduk di kursi jati. Citylink special pilihanmu. Terima kasih dan selamat menikmati. Baik, kawan-kawan, nanti kalau ada waktu akan kita sampaikan teruskan juga kuis yang menarik tadi ya. Saya mau mulai dengan paparan ini, mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan oke, siap. Udah jelas terlihat Mbak Anisha? Sudah Pak. Oke. Jadi kawan-kawan pada waktu pada waktu email promotion tentang acara ini, itu banyak teman-teman saya berkomentar, wah ini bagus nih sesi ini karena pembicaranya satu muda dan satu tidak terlalu muda. Itu kombinasi yang bagus. Mas Ugeng yang muda dan saya yang tidak terlalu muda. Tapi anyway, yang penting adalah dalam webinar seperti ini adalah apa yang kita bisa pelajari dan kemudian how to atau caranya seperti apa. Kita bicara mengenai leading and building innovation culture in our organization. Kita mulai dengan satu pepatah ini dari William Pollard, suatu penulis, politikus dan juga ahli daripada. Dia bicara bahwa kalau tidak ada perubahan maka tidak akan ada inovasi. Jadi penting banget bahwa setiap perusahaan itu from time itu mengadakan perubahan dan itu adalah dengan cara inovasi. Dan itu yang dilakukan banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang hebat-hebat seperti misalnya Apple tadi dan Elon Musk dengan Tesla-nya dan seterusnya. Nah, ini penting banget karena kawan-kawan kalau contoh kita bicara mengenai suatu perusahaan yang tidak bisa berinovasi, ya akhirnya tumbang seperti Nokia tentu saja dan Kodak waktu itu ya. Baik, bagaimana kita ingin mengerti talking about inovasi, karena pagi ini kita bicara mengenai innovations dari
reality of innovation is that bahwa menurut ancient Chinese proverb ini bahwa kalau kita ada angin atau perubahan dari angin yang berubah, maka sebetulnya yang kita lakukan adalah juga membangun windmills atau supaya kemudian bisa digunakan dan berguna ya opportunity rather than atau daripada kita building walls untuk menahan angin itu gitu. Jadi kita harus manfaatkan. Dan dalam suatu perusahaan kita memang bicara mengenai banyak hal mengenai innovation, tapi tadi disebutkan oleh Mas Ugeng juga bahwa memang ada perbedaan ya antara kita bicara innovation dan tentu saja dengan improvement ya gitu. Kalau kita kalau kita bicara mengenai dan innovation pun dibagi dua kawan-kawan semuanya. Kita bicara mengenai ada yang radical innovation dan ada yang incremental innovation. Biasanya kalau incremental improvement juga demikian, ada yang radikal, ada yang incremental. Kalau kita bicara mengenai improvement, biasanya tujuannya adalah untuk lebih efisien, mengurangi cost dan seterusnya. Nah, kita bahas pagi ini mengenai what is the difference atau perbedaan antara inovasi dengan improvement gitu. Kalau kita dulu waktu kuliah belajar statistik, kawan-kawan mungkin masih ingat bahwa kalau improvement itu tujuannya adalah reduce variance. Jadi kawan-kawan pernah ingat ya istilah variance is the enemy ya karena ini adalah standar, ini adalah istilahnya bahwa kita dalam waktu ke waktu tetap variasinya itu kecil atau perubahan-perubahannya itu beda-bedanya itu kecil banget. Nah, kebalikan dengan inovasi, kalau inovasi justru we are exploring variation justru. Makin lain kita harus explore gitu. Dan gunanya apa bagi produktivitas suatu perusahaan. Nah, kita ada bicarakan mengenai 3 tipe innovation. Tadi Mas Ugeng bicara mengenai juga DNA ya, nomor 1, 2, 3. Kita bicara mengenai innovation dulu pertama bahwa ada yang disebut sebagai product innovations. Kawan-kawan tahu ini product innovation contohnya siapa? Ya saya kira Apple is the one yang mungkin product innovation-nya bukan main ya, hebat banget. Setiap kali harus ada produk baru gitu. Dan perusahaan lainnya juga dalam bidangnya masing-masing. Ada inovasi yang kita bicara mengenai processes dan ada yang entirely new business model. Ini contoh-contohnya banyak di perusahaan-perusahaan yang sekarang, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian kalau seperti tadi Elon Musk mungkin lebih tepat ke the whole business model is very different ya. Tentu saja di dalamnya memang ada kemudian product innovation. Nah, itu justru yang komersialnya di situ justru. Nah, kita bicara mengenai karena waktu terbatas, kita langsung bicara mengenai common practice. Karena dalam inovasi itu penting adanya kolaborasi. Karena inovasi itu tidak bisa kadang-kadang tidak atau seringkali justru tidak bisa merupakan hasil dari satu orang saja. Jadi biasanya banyak. Nah ini ada hal-hal yang menghambat kolaborasi dan inovasi. Nah ini penting kawan-kawan karena apa? Karena kalau kita bisa menghilangkan hambatan ini, maka perusahaan kita akan cenderung membuahkan inovasi-inovasi baru. Jadi nomor 1 adalah contohnya ketakutan akan kegagalan. Nah ini nggak boleh. Ini benar-benar akan stifle atau menghambat kolaborasi dan inovasi. Itu penting banget di kawan-kawan di perusahaan-perusahaan kita di mana kita bekerja maupun kalau kita sebagai entrepreneur, dan sekali-sekali kita takut akan kegagalan. Sesuatu harus dieksplor, dicoba. Kemudian ada lack of leadership. Nah, ini menarik banget karena sebetulnya inovasi itu seperti bisa dipimpin sebetulnya, bisa di-lead oleh atasan atau oleh pemimpin di organisasi itu, atau oleh C-suite, atau oleh BOD-nya dan seterusnya. Oleh sebab itu, kalau lacking of leadership, maka itu juga akan menghambat inovasi dan kolaborasi. Banyak orang yang berpikir mengenai jangka pendek, short term thinking. Ini juga menghambat sekali.
bukan hanya kita quarter ini, quarter depan. Sebetulnya kalau longer term maksud saya. Contohnya misalnya dalam perusahaan farmasi misalnya, itu sangat lama banget untuk membuahkan suatu inovasi. Jadi kepikirannya harus jangka panjang. Kemudian lack of resources, kalau memang kemudian lack of collaboration tadi yang terpenting, tidak adanya waktu yang didedikasi untuk berpikir something new gitu ya. Kadang-kadang juga lack of focus dan seterusnya. Jadi, nah yang terakhir ini menarik, lack of urgency juga. Jadi bahwa kadang-kadang inovasi itu muncul kalau ada sesuatu yang very urgent gitu, to do gitu, dan diperlukan. Disitulah maka kita ini the list of practices yang menghambat kolaborasi dan inovasi. Jadi kawan-kawan yang penting adalah bahwa kita harus menghindari ini semuanya kalau terjadi di tempat di mana kita bekerja atau kita sebagai pemimpin, we have to see this coming gitu supaya kemudian bisa tim kita bisa tetap berinovasi. Oke, sebentar ini nggak bisa masuk. Ya, kemudian kita bicara mengenai cepat saja mengenai contextual intelligence. Jadi pada dasarnya kalau kita berinovasi itu ada elemen-elemen of adaptions, shaping maupun selection. Jadi tadi juga disebutkan sedikit oleh Mas Ugeng bahwa sebetulnya kalau ATM itu aja kita ada sesuatu kita tiru dengan perubahan-perubahan sedikit. Kemudian tapi ini berhubungan semuanya dengan environment di mana kita berada. Jadi biasanya industri-industri itu melakukan inovasi ataupun improvement itu karena apa terjadi di environment-nya atau di industrinya gitu. Nah, ini bisa begitu atau bisa perusahaan seperti tadi Tesla dan itu Elon Musk itu juga justru yang memulai. Again, kita bicara mengenai first principle tadi ya. Jadi yang mempengaruhi environment, bukan dipengaruhi oleh environment. Oke, poin yang kedua yang saya ingin sampaikan dalam acara ini adalah developing a leadership approach yang bisa foster atau drive innovation. Kawan-kawan, Bob Iger ini dulu pernah menjadi CEO dari Disneyland kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa. Jadi beliau itu menyatakan bahwa paling berisiko itu adalah kalau seseorang itu ingin tidak ada perubahan atau maintain the status quo. Nah, ini adalah yang again stable innovation nih. Kalau orang sudah puas dengan yang sekarang gitu. Innovation adalah kebalikannya. Oleh sebab itu diperlukan leaders yang memulai atau memberikan atau suasana environment-nya itu supaya inovatif gitu environment. Nah, karena apa? Karena jadi innovation itu sebenarnya is a leadership mandate. Mandat yang diberikan oleh leadership atau para leaders di perusahaan tertentu itu misalnya. Karena apa? Karena innovation yang bagus, yang sukses, itu menyangkut time, capital, dan structure. Time artinya apa? Inovasi itu bisa span of time-nya panjang. Apalagi sekali lagi kalau kita bicara mengenai farmasi. Farmasi itu innovate atau mendapatkan produk baru atau obat baru itu bertahun-tahun itu sebelum kemudian di-approve. Oleh sebab itu perlu CEOs atau leaders mandate. Kedua, capital. Inovasi yang sukses biasanya memang menyangkut dana atau finansial yang cukup tinggi atau investment yang mahal gitu. Dan structure. Nah, ini menarik kawan-kawan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang berinovasi itu kemudian memang membuat suatu sub-organization atau tim. Nah, contohnya kalau kita di perbankan, di dunia perbankan, saya dulu pernah bekerja di Standard Chartered Bank maupun di Permata Bank. Inovasi dan sekarang banyak bank yang melakukan digital banking ya kawan-kawan ya, memulai digital banking. Itu tidak menggunakan tim atau struktur organisasi yang ada kawan-kawan karena membangun yang baru itu. Jadi ada sekumpulan orang dalam sebuah tim di organisasi yang baru juga kerjanya suruh mikirin mengenai digital banking gitu. Dan akhirnya menjadi seperti
company tersendiri itu. While yang konservatif atau yang conventional banking tentu saja tetap jalan karena itu masih sebagian besar revenue masih di situ. Nah, ini juga terjadi bukan hanya di perbankan, di semua perusahaan yang ingin mengadakan suatu innovation itu biasanya dibentuk suatu tim khusus, strukturnya khusus, dan benar-benar kemudian fokusnya ke inovasi produk-produk tertentu. Oke, ini social architect karena terbatas waktu kita lewati saja, tapi pada dasarnya kita mau bicara mengenai bahwa innovation itu tetap memerlukan understanding, partisipasi dalam rangka executing the change tadi itu ya. Oke, nah supaya excited ini saya akan ada exercise ini. Are you an innovator? Semua kawan-kawan main ikut ya. Ini caranya begini kawan-kawan. Saya mau pakai teknologi lama aja ya. Mbak Anissa oke ya. Jadi gini, kita bicara mengenai ini saya akan berikan satu persatu pertanyaannya dan kawan-kawan memilih jawabannya ya. Hanya salah satu dari dua aja. Kemudian mohon dicatat ya Mbak Anissa ya di suatu kertas atau di gadgetnya gitu. Jawabannya itu karena nanti akan ada artinya gitu. Setuju kawan-kawan? Jelas? Ya, jadi untuk teman-teman peserta boleh mungkin menyiapkan kertas dan pulpen atau bisa juga dicatat di notes di handphone ya. Pertanyaannya ada 10 sampai 12, 1 sampai 10 ditulis, nanti jawabannya juga berupa A, B. Nah, nanti dari jawaban itu tuh beda-beda tuh nilainya berapa gitu. Jadi biar bisa dapat hasil yang maksimal gitu. Seperti itu ya Pak F ya mungkin. Ya. Tolong catat ya kawan-kawan. Siap. Oke. Pertanyaan 1 dan 2 dulu. Oke, pilih salah satu ya kawan-kawan ya. Nomor 1, innovation occurs by adding features to a product atau innovation occurs by taking features out of a product. Silakan. Cepat saja ya kawan-kawan ya. Pertanyaan kedua, innovation is finding problems that are solved by hypothetical solutions. Innovation is finding solutions to difficult problems. Jadi teman-teman hanya tulis jawabannya aja, apakah 1A atau B gitu ya Pak ya. Begitu juga dengan nomor-nomor selanjutnya. Ya, nomor 3. Ya, nomor 3 langsung. I'm more likely to innovate when I work alone atau I'm more likely to innovate when I work in a group. Mohon maaf, sebentar ada kesalahan teknis. Hilang ya ini ya, share screen-nya ya. Kita coba masuk lagi ya. Belum, Pak. Tadi baru pertanyaan 1 sampai 3 ya. Tenang, ini masih ada 10 lagi, Pak. Ya, tapi kita jawab cepat saja ya. Cepat saja, ayo. Untuk selanjutnya mulai pertanyaan keempat ya Pak. Sudah muncul teman-teman? Boleh dibantu konfirmasinya? Masih belum Mbak Anissa? Belum? Iya, masih belum ada. Belum muncul. Sebentar ya. Jawabannya mungkin teman-teman disimpan untuk pribadi saja, tidak perlu diketik di kolom chat, karena nanti kita yang mengetahui sendiri apa hasil dari jawaban kuis teman-teman tersebut.
Mungkin sambil menunggu, boleh ya, ini udah ada beberapa pertanyaan yang muncul nih. Dari, mohon izin ya Pak ya, untuk Mas Ugeng, dari Ibu Sulastri Gunawan, apakah ada referensi buku untuk first principle? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Referensi buku first principle untuk dalam negeri bahasa Indonesia sangat sedikit ya, bahkan untuk bahasa asing pun sedikit, tapi bisa ditemukan di Amazon ya. Baik yang judulnya first principle thinking ataupun yang judulnya terkait dengan Socrates thinking, karena sebenarnya ini agak berat ya kalau bicara first principle, karena awal mulanya pemikiran first principle itu dari Socrates ya, itu gurunya Aristoteles. Jadi dari situ, itu dari yang basic banget. Kemudian kalau yang lebih praktikal itu yang judulnya first principle thinking, itu lebih ke arah produk, pembuatan produk gitu ya. Tapi kalau pengen tahu awal mula first principle thinking, saya rekomendasi juga yang baca yang dari Socratesnya gitu ya. Oke, sudah cukup ya Ibu Sulastri. Tadi jawabannya dari Coach Ugeng, itu buku tentang Socrates. Mungkin nanti tentang first principle thinking mungkin lebih jelasnya bisa dijawab di chat atau nanti dari tim Ekipa ya akan memberikan. Baik, ini sudah kembali. Terima kasih, Anissa. Silakan Bapak. Oke, mulai ya kawan-kawan, lanjutkan ya, cepat saja. Nomor 4, 5, dan 6 silakan dijawab. Pilih salah satu, jawabnya A atau B. Innovation is more about creating novel ideas, atau innovation is more about selecting the best ideas. Sudah ya? Nanti kalau ada yang kelewatan boleh ulang. Lagi Pak screen-nya. Screen-nya hilang lagi ya? Iya, Mbak Anissa hilang lagi screen-nya. Oke, boleh Mas Rizali bantu share screen ya? Sudah masuk ya? Kita langsung ke slide quiz saja. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan 789. Silakan diisi. Nomor 7, ability to innovate is a gift that you are born with. Atau yang B, ability to innovate is a skill that you can learn. Nomor 8, prefer ambiguity when pondering new ideas. Atau yang B, prefer clarity when pondering new ideas. Dan nomor 9, the post-it note is a good example of innovation because it was spontaneous. Atau yang B, the post-it note is bad example of innovation because it was spontaneous. Iya, dan terakhir ya, suara saya oke nggak? Terakhir, terakhir tolong dipandu Mas. Slide-nya bisa nggak? Enggak. Ya. Enggak, yang terakhir. Slide by slide speak. Nah, oke. 10, 11, 12 ya kawan-kawan. Ya. Udah ya, Mbak. Saya memainkan bisa nggak? Atau terusnya pakai Mbak Anissa aja? Oke. Oke, sudah ya untuk 12 pertanyaan tadi sudah dijawab semua oleh teman-teman. Nah, ini ada artinya nih untuk masing-masing jawabannya yang teman-teman pilih, apakah A atau B.
silakan kepada Pak Effendi untuk Mbak Anissa, ini ada yang terlewat tadi dari Mbak Yuni, infonya terkait oh iya, Bisa nggak Mbak Anissa? Yang terlewat nanti kita kembali. Boleh, saya 456. Di pertanyaan nomor 456. 456, oke. Mas Rizal, bagaimana saya kembali ke oh ini makanya. Oke, 456 silakan. Ya, yang ketinggalan tadi. Oke, sudah ya, kawan-kawan? Artinya ya Mbak Anissa ya. Oke. silakan Pak. Masih ada nih pertanyaan 13. 13, 14, 15 silakan. Ayo. Sorry, ada 3 pertanyaan lagi terakhir ya Pak ya ini ya. 13, 14, 15 silakan dijawab Oke, tolong teman-teman. dilengkapi. Homogeneous groups are more likely to innovate atau diverse groups are more likely to innovate. Innovation can be rescheduled. It can occur anytime I want. Atau innovation cannot be rescheduled. It occurs randomly. Dan yang terakhir, innovation is an unstructured process. Atau innovation is a patterned, templated process. Oke, kawan-kawan, tolong dihitung. Nah, begini cara kawan-kawan menghitungnya. Penting ini. Caranya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ganjil, jadi pertanyaan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tolong kalau memilih B maka berikan 1 poin ya gitu. Ya jelas ya kawan-kawan ya. Pertanyaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan 15. Kalau jawabannya B saja beri angka 1, oke. Nah, yang kedua, kalau pertanyaannya adalah genap, pertanyaan genap seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, maka jawaban A lah yang mendapatkan 1 poin. Gitu. Oke ya, mohon dijumlahkan dapat berapa poin kawan-kawan. Nah ini aja ya, permainan kuis saja ya. Udah? Oke kawan-kawan, sudah ya, semuanya mendapatkan angka, skor, oke. Nanti kalau mau share boleh, tapi kalau enggak apa-apa. Ini hanya untuk, permainan-permainan seperti ini atau quiz itu basically you know more about yourself, gitu aja kawan-kawan. Oke, artinya begini, kalau kawan-kawan angkanya jumlahnya antara 11 sampai 15, maka you can consider yourself an innovator. Ya, oke, bagus. Ada nggak yang begini? Ada ya? Pasti ada kan banyak ya? Banyak nih Pak kayaknya Pak ya. Banyak ini. Kawan-kawan kalau kawan-kawan angkanya antara 6 sampai 10 poinnya, maka innovation adalah sesuatu yang mix ya bagi kawan-kawan yang di sini ya. Tapi sudah mengarah ke ini Mbak Anissa, ke arah yang benar gitu. Iya, ke arah menjadi inovator yang benar. Nah, kalau Anda masih angka 0 sampai 5, innovation is a mystery itu ya. Jadi innovation memang masih kurang bisa dimengerti gitulah ya, atau masih belum ke sana. Jadi yang diperlukan adalah adanya formal training. Nah, ini kawan-kawan menarik sekali. Mungkin di waktu yang akan datang dengan Ekipa kita bisa melakukan kolaborasi lagi. Ada program memang sebetulnya yang kita sebut sebagai how to innovate gitulah ya, atau workshop gitu ya, on innovation gitu. Mungkin dengan senang hati kita bisa share kawan-kawan. Begitu ya kawan-kawan semuanya. Permainannya cukup menarik kan? Kita lanjutkan sedikit ya, Mbak Anissa, masih ada waktu sedikit? Boleh Pak.
Ya, oke. The key leadership aspect. Nah, ini kita bicara mengenai bagaimana sih sebetulnya kalau kita innovate itu leadership capabilities juga yang harus kita punyai, kawan-kawan. Nah, ini penting banget kalau apalagi tadi yang belum exactly menjadi innovator itu ya. Jadi pertama kita harus kuat to manage ourselves. Jadi kadang-kadang manage yourself artinya juga bahwa kadang-kadang leadership itu atau management itu is about accomplishing things through others gitu. Jadi we have to manage ourselves, tapi juga kita harus dalam tanda kutip bisa bagaimana kita melakukan atau tujuan bisa tercapai dengan kolaborasi dengan yang lain, gitu, dengan tim kita. Manage a team, force a high performing we out of the ice to report to you. Jadi again, dalam hal innovation, sebagai leader, we have to do the teamwork ya, atau high performing we ya, instead of I. Gitu. Bagaimanapun tetap memerlukan tim kita. Dan manage a network, network kita juga harus kita manage dengan baik. Karena relationship dengan berbagai pihak dari berbagai functions atau technicality atau keahlian itu pun juga sangat mempengaruhi dan penting dalam kita bisa berinovasi. Oke, bagaimana kita kemudian instilling habits, jadi kebiasaan-kebiasaan gitu kawan-kawan, supaya kita itu bisa atau tim kita juga bisa kreatif, kemudian menjadi inovatif di dalam organisasi kita itu. Jadi kata Rosabeth Moskanter, leaders atau manajemen yang terkenal nih di zaman dulu ya, zaman saya masih muda nih, itu dia bilang bahwa mindless habitual behavior is the enemy of innovation. Ya, sesuatu yang kebiasaan-kebiasaan yang kita terus lakukan terus-menerus saja, karena itu sudah biasanya kita lakukan seperti itu memang benar-benar merupakan musuhnya inovasi ya kawan-kawan, karena tidak ada perubahan tadi gitu. So we have to be very careful on that one. Ini ada cara, nah ini sekali lagi bahwa dalam webinar seperti ini yang penting adalah how to, sekali lagi. Jadi bagaimana caranya. Nah ini kawan-kawan ada sedikit tips ini. 6 cara untuk create a collaborative workplace. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa collaboration is also the key in ability to innovate ya kawan-kawan. Pertama, cultivate openness and transparency. Dari organisasi itu tempat kita bekerja ataupun kita mungkin punya perusahaan sendiri sebagai entrepreneur, selalu harus dipupuk terus ya keterbukaan dan transparansi, saling sharing gitu. Kedua, establish a judgment-free idea sharing culture. Jadi biasakan bahwa ide-ide dari siapapun di organisasi, dari yang paling bawah sampai yang paling atas, jangan cepat-cepat dinilai gitu atau dikomentari bahwa itu ide yang jelek dan seterusnya. Jangan. Tetap free idea keep on flowing gitu. Nah, kalau perusahaan mempunyai budaya seperti itu, di mana setiap orang bisa mengemukakan pendapatnya dengan bebas istilahnya, tidak takut salah dan seterusnya, ini adalah yang kita cari. 3, encourage collaboration across department. Jadi tolong terus selalu didengungkan terus atau diberikan contoh ya bahwa kolaborasi antar departemen, antar function itu penting banget dan itu perlu. Karena sinerginya akan menghasilkan biasanya inovasi. Lead from the top down, bagaimanapun seperti tadi saya sampaikan leadership mandate, bahwa inovasi itu memang terus harus terpimpin istilahnya dari atas. Gitu. Apalagi dalam pelaksanaannya harus didukung oleh yang di atas. Offer positivity and rewards, kalau sekarang sudah mulai banyak program-program di mana seseorang yang bisa menginnovate atau punya ide baru, maka diberikan semacam reward, itu perlu sekali. Dengan demikian akan terus setiap orang ingin menjadi innovator, basically. Every one of us is an innovator kan di satu organisasi itu bagus. Dan terakhir adalah have the right technology in place. Ya, kadang-kadang kita juga harus tahu ya, atau bukan kadang-kadang, seringkali bahwa bagaimanapun yang standar kemajuan teknologi ya kita harus sampai di situ, jangan sampai ketinggalan ya. Misalnya digitalisasi itu. Oke,
Berikutnya adalah ini kita lewati saja sedikit karena waktu. Jadi profile risk, semua inovasi memang kemudian juga harus dilihat risk manajemennya seperti apa gitu ya, dan bagaimana learning prosesnya gitu sebelum itu bisa terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir adalah kalau kita bicara mengenai inovasi, itu sekali lagi bukan datang dari hal-hal yang lama atau struktur yang lama biasanya kawan-kawan. Tapi biasanya akan muncul baru structures, organisasi, people tertentu gitu ya, talenta. Nah, problem solving saya kira sudah banyak sekali sesi mengenai problem solving, tapi yang penting di sini adalah bahwa adanya suatu abundance thinking atau win-win. Kalau dalam 7 Habits of Highly Effective People itu konsep manajemen zaman dulu banget, itu penting banget kawan-kawan kita bicara mengenai abundance thinking. Jadi mindset-nya itu bukan mindset keterbatasan, tapi justru abundance ya, banyak opportunity gitu. Nah, yang terakhir mungkin ini Mbak Anissa, jadi nanti kita berdiskusikannya dalam tanya jawab, adalah rules of engagement for innovation. Jadi inovasi itu pun ada cara-caranya kawan-kawan, rules, bukan semuanya bebas kosong begitu, tapi juga ada format atau template atau guidelines gitu supaya kita itu inovasinya itu efektif gitu. Satu, misalnya innovation is never a single event. Jadi inovasi itu misalnya adalah banyak hal terjadi sebelum seseorang itu kemudian menciptakan suatu inovasi tertentu. Nah ini saya kira Alexander Graham Bell, kita bicara mengenai banyak orang inovator itu ya memang sudah mencoba beberapa kali gitu, beratus-ratus kali sebetulnya, kemudian membuahkan suatu produk baru. Innovation is a combination memang antara itu tadi, kadang-kadang ada unsur-unsur improvement atau keterpaksaan atau urgensi gitu. First ask the right question. Nah ini dalam inovasi itu kadang-kadang muncul karena ada orang atau seseorang tuh menanyakan sesuatu gitu. So asking question itu penting banget kawan-kawan. Curiosity, kepo ya gitu misalnya. There is no optimal size for innovation. Jadi inovasi itu bisa dari yang benda yang kecil sekali atau ide yang kecil sekali sampai yang begitu luas itu bisa saja atau begitu besar. Leverage open innovation to expand your capabilities, itu penting banget bahwa kita selalu ada exercise ya bagaimana caranya kita menginnovate. Disruptive innovation apalagi itu kadang-kadang memerlukan suatu kejadian tertentu atau sehingga ada munculnya new business model. 70-20-10 rule daripada training. Kemudian digital age sekarang ini saya kira banyak hal atau opportunities ya dengan digital age atau transformasi itu, bahwa inovasi itu akan bisa terjadi. Dan terakhir adalah collaboration is the new competitive advantage. Jadi saya kira kita semua tahu bahwa kita benar-benar banyak hal kita perlukan kolaborasi ya instead of kompetisi ya, bisa begitu. Ada dua perusahaan yang berkompet, tapi kalau mereka join justru bisa menciptakan suatu inovasi tertentu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan untuk saat ini karena waktu terbatas gitu. Dan mungkin saya serahkan kembali ke Mbak Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Effendi atas pemaparannya dan kuisnya. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan ini yang masuk di kolom chat. Coba saya lihat dulu. Dari Ibu Ainun Safangati, apakah ada? Boleh dinyalakan mikrofonnya nih Bu Ainun. Saya beri kesempatan untuk bertanya langsung dengan speakers kita. Selamat pagi Bu Ainun. Pagi Mbak Nisa, kedengeran nggak suara saya? Halo, selamat pagi. Kedengeran Ibu. Bu Ainun mau bertanya kepada Coach Ugeng ya tentang bagaimana menemukan orang yang inovatif di perusahaan. Boleh ngobrol langsung nih dengan Coach Ugeng. Silakan Bu Ainun. Selamat siang Pak Ugeng. Selamat siang. Ya. Pak, aku ada 2 pertanyaan nih. Sorry, banyak banget pertanyaannya.
bagaimana cara kita menemukan orang-orang yang inovatif di dalam perusahaan atau organisasi. Terus yang kedua itu bagaimana kita bisa menjadi lebih inovatif bagi diri sendiri. Baik. Coba langsung saya jawab aja, Mbak Anissa atau bagaimana? Silakan, Coach. Baik, yang pertama, bagaimana kita menemukan orang yang ada kecenderungan punya mindset inovatif dalam organisasi kita ya. Jadi kalau hal yang paling sederhana, mungkin kita bisa kerjasama dengan human capital ya. Pak Effendi itu lebih jago di situ. Cuman hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ya, kalau misalnya kita nggak punya koneksi ke HR, kita pengen coba deh di divisi kita, gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan yang namanya 360 feedback survey. Nanti kita buat pertanyaan-pertanyaan yang mirip tadi yang dibuat oleh Pak Effendi ya. Nah dari situ kita bisa mendapatkan perspektif secara 360 dari atasan, dari peers-nya, kemudian dari bawahannya. Itu yang hal yang paling sederhana. Kemudian yang berikutnya kita bisa melakukan yang tadi ada tiga gen ya. Kita terjun di lapangan. Kalau kita terjun di lapangan, kita bisa melihat, merasakan bagaimana kinerja teman-teman kita, kinerja atau bawahan kita gitu ya, sehingga kita bisa ambil keputusan karena tidak hanya berdasarkan performance ya. Performance memang something yang udah tangible juga, tapi kita perlu tadi berempati yang ada di dalam 3G tadi ya. Mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, pertama yang perlu kita mindset yang perlu kita tanamkan adalah kita sudah tidak hidup dalam dunia yang bisnis as usual lagi ya. Saya kira di BUMN pun sama ya. Pak Menteri, Pak Erick Thohir itu sering kali menyampaikan, Pak Jokowi juga sering menyampaikan ya, bahwa kita sekarang tidak hidup dalam bisnis usual, kita tidak boleh terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang tadi Pak Effendi sampaikan. Karena kalau kita terjebak dalam BAU, kita akan mematikan inovasi tadi. Jadi yang pertama adalah dari sisi mindset, kita tidak boleh takut. Ya, kita tidak boleh takut dengan mencoba hal-hal baru. Ya, itu untuk diri kita sendiri. Mulai dari apa? Mulai dari mencoba tadi nggak usah jauh-jauh terkait dengan inovasi, improvement kecil aja. Kita coba deh bikin something perubahan-perubahan kecil dulu gitu ya. Kemudian kita kalau sudah kita dapat trust dari stakeholder ya, kita coba hal-hal yang lebih berani lagi gitu ya. Tapi kalau kita mencoba hal-hal yang lebih berani, yang lebih beresiko, tentu lebih perlu ada manajemen resiko di situ, perlu ada something lebih terstruktur. Sehingga untuk menjawab pertanyaan kedua, mulai dari diri sendiri ya, at least dari mindset-nya bahwa sekarang kita tidak berada dalam BAU lagi ya, kita perubahan bisnis sudah sangat cepat sehingga kita perlu something yang berbeda ya. Kita coba dari hal-hal yang sederhana, yang kecil-kecil ya, kemudian sampai dengan yang nanti lebih terstruktur. Kemudian untuk yang terstruktur itu kita bisa, kalau dalam innovation kita bisa ada istilah namanya usable proposal ya. Kita bisa ajukan proposal ke perusahaan kita, ke tempat kita bekerja. Saya melihat sepertinya kita perlu bikin inovasi seperti ini tanpa harus ada sayembara, tanpa perlu ada diminta gitu ya. Karena biasanya kalau di corporate itu perlu ada ini dulu ya, ada kompetisi inovasi ya. Kalau kita mindset kita sudah benar, kita tidak harus menunggu tadi, tidak harus menunggu adanya kompetisi dari company ya. Tapi kita bikin usable proposal. Saya kira itu, Mbak Anissa. Baik, demikian jawabannya Bu Ainun. Iya, Semoga makasih sudah Pak cukup. Ugeng. Siap. Terima Makasih kasih. Mbak Nisa. Selanjutnya kita masuk pertanyaan kedua nih dari Pak Adi Pradana Yuda Purnomo. Mohon maaf, mungkin yang kedua saya bacakan saja ya pertanyaannya. Dear Pak Ugeng, saya Adi Pradana dari zonaspace.id, mau tanya mengenai agile yang semua serba cepat dan berkelanjutan. Bagaimana sih menghadapi tim sudah exhausted dengan Scrum yang selalu berjalan tiada akhir? Atau bahkan ada tim yang tidak mau bertumbuh dan bergerak cepat di lingkup
lingkungan agile. Terima kasih. Gimana nih Pak? Baik. Baik. Jadi bagi yang belum kenal, tadi ada istilah Scrum ya. Scrum itu salah satu framework dalam Agile. Jadi kalau Agile itu caranya banyak, itu salah satunya ada dengan Scrum gitu ya. Jadi gimana kalau orang yang udah bosan nih kayaknya project never ending project gitu ya, mungkin bahasanya gitu ya, never ending project. Nah, karena ini udah kesalahan mindset dulu bahwa kita men-treat suatu inisiatif sebagai project. Kalau kita men-treat suatu inisiatif sebagai project, maka harus tahu kapan endingnya, kapan selesainya. Tapi kalau mindset kita dari awal sudah tepat bahwa kita akan building product, maka yang namanya breeding product pasti akan terus-menerus. Lalu gimana sih caranya biar kita manage happiness mereka? Sebenarnya kalau dalam Scrum itu banyak sekali caranya, ada retrospektif di situ ya. Benar kita melakukan evaluasi cara kerja kita ya. Sebenarnya yang paling sederhana sebenarnya kita bisa membuat yang namanya roadmap, dan di dalam roadmap itu ada yang namanya release plan ya. Jadi once release plan itu udah kita lakukan, kita bisa celebrating, layaknya kita mengakhiri suatu project gitu ya. Sehingga ada momentum di mana tim kita ngerasa kita diapresiasi untuk satu kurun waktu tertentu, untuk time frame tertentu. Misalnya kalau release plan itu bisa kita lakukan dalam kuartal ya, satu kuartal apa sih target rilisnya, kuartal berikutnya apa rilisnya, nanti di akhir kuartal kita ada selebrasi. Itu yang biasanya kita lakukan untuk bisa memaintain emosional dari tim, terutama tim-tim yang mindsetnya masih project oriented ya, bukan product oriented. Kemudian tadi yang kedua ada lagi Mbak Anissa. Yang kedua, bahkan ada tim yang tidak mau bertumbuh, mungkin ada timnya yang tidak mau diajak untuk di agile gitu, tidak mau. Ya sebenarnya tadi seperti gambar dalam ikan ya, mau berubah atau tergilas gitu ya. Gitu. Yang kedua adalah sebenarnya approach kita. Biasanya ketika kita mengenalkan agile, kalau cara kita mengenalkannya kurang tepat, itu akan ada resistensi di situ. Karena agile itu kita challenging status quo. Contoh misalnya, kita diminta untuk berubah dari command and control ke empowering. Nah, ini kalau kita cara menyampaikannya salah, bisa jadi orang merasa, oh saya akan kehilangan power. Saya jadi nggak bisa minta tolong ke anak buah saya gitu ya. Karena konsepnya kan berbeda. Yang namanya kita leadership itu bukan sekedar by authority, tapi by influencing, gitu kan. Dan kenapa kita berada di company ini adalah untuk berkontribusi. Jadi cara kita mengenalkan agile juga perlu hati-hati ya, karena jangan sampai penerimanya salah, gitu ya, merasa bahwa aduh ini kok membahayakan posisi saya. Agile ini dikiranya anti hierarki, gitu kan. Padahal bukan gitu konsepnya, gitu ya. Jadi perlu hati-hati, makanya dalam agile apalagi tadi disebutkan ada menggunakan Scrum ya. Kalau dalam Scrum itu ada namanya Scrum Master. Kenapa disebut ada master di situ? Karena perlu ada orang yang menjaga agar proses pelaksanaan Scrum-nya itu berjalan dengan sesuai dengan framework-nya. Tapi kalau Scrum Master-nya saja belum master, itu bahaya. Itu yang biasanya terjadi, jadi ada resistensi di situ. Saya kira itu jawabannya Mbak Anissa. Sepertinya kalau untuk pembahasan tentang Scrum ini nggak cukup hanya untuk di webinar 2 jam aja, nih kayaknya perlu 1 hari khusus ya atau. Ya betul. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Coach. Berikutnya ini tadi sempat ada yang raise hand ya dengan Mbak Lulu Nabila. Ya, boleh saya sebutkan saja pertanyaannya untuk Pak Effendi. Izin bertanya Pak, kalau jelaskan tentang rule 70-20-10 tadi di rule of innovation, boleh mungkin di Bapak berikan pemaparan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Saya mau menjawab pertanyaannya Mbak Lulu dan sekaligus juga Mas Andri nih, menarik sekali karena berhubungan. Jadi gini, pertama adalah bahwa kita bicara mengenai 70-20-10 itu Mbak Lulu sebetulnya adalah bahwa we talk about 70% which is your core job gitu. Jadi apa kerjaan kita sekarang pada saat ini? Core-nya itu apa? Dan itu menurut saya harus difokus dulu menurut kami gitu.
So the core job you have to kind of achieve it gitu, dan harus selesai dan dengan mencapai target. Kemudian the 20% as part of another team. Jadi kita bicara mengenai kalau kita punya waktu 100%, biasanya memang 70% itu untuk melakukan core job kita atau target kita, KPI kita. Yang 20% itu bisa saja kita joining another team. Nah, ini kalau bicara mengenai Scrum dan kita bicara mengenai matrix organization itu apa? The 20% you join to another team untuk mencapai suatu target tertentu yang harus diselesaikan oleh tim itu atau change management team dan seterusnya. Dan yang 10% basically adalah we talk about the blue sky thing. Jadi itu tadi inovasi, sesuatu yang baru. Nah, dalam kehidupan kita bekerja di suatu perusahaan, apakah kita staff, managers maupun leaders atau CEO atau director, we talk about 70-20-10 tadi itu dalam artian seperti itu. So konkretnya adalah still there is selalu harus ada waktu untuk memikirkan mengenai blue atau sky ya atau inovasi itu. Itu Mbak Anissa untuk pertanyaannya Mbak Lulu. Saya mau langsung juga jawab, boleh pertanyaan dari Mas Andri Nugraha ya. Silakan Pak. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai Citylink sebagai airline transportation industry ya gitu basically. Transportasi atau istilahnya inovasi itu memang mempunyai arti khusus juga. Jadi begini bahwa tentu saja standar security atau safety itu semua sudah ada pasti. Nah, tapi kita punya ini Mas Andri, kita punya kayak vision itu adalah to be a hassle-free airlines. Artinya apa? Kita ingin customer kita itu kalau naik Citylink itu hassle-free. Jadi dengan demikian mereka akan puas, nggak ada masalah sama sekali, dan kemudian akan menjadi delighted. Nah, dengan visi seperti itu, maka inovasi atau pemikiran-pemikiran tertentu dari super greeners itu yang kita namakan sebagai semua karyawan dan manajemen Citylink, super greeners itu setiap hari memikirkan mengenai bagaimana kita bisa berinovasi atau berkreatif supaya hassle-free airline itu akan bisa cepat tercapai. Dan itulah maksudnya dengan dalam hal inovasi in terms of perusahaan kami di Citylink. Tentu saja kalau misalnya ketentuan-ketentuan, regulation, dan safety dan standarisasi semuanya itu harus dijalankan, itu tetap. Tapi kita memikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan service kita kepada para pelanggan atau penumpang sehingga mereka itu adalah merasakan hassle free-nya itu. Mungkin itu Mbak Anissa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Effendi atas jawabannya. Mungkin saya agak loncat-loncat nggak apa-apa ya. Ini pertanyaannya kembali ke untuk Coach Ugeng nih, ada yang menarik dari Pak Relif Alparisi. Izin bertanya, apakah ada hubungannya atau pengaruh antara golongan darah seseorang dengan DNA first principle yang tadi Coach? Silakan Coach. Baik, jawabannya tidak ada. Karena sebenarnya untuk golongan darah sendiri, saya kebetulan dulu pernah belajar dari salah satu psikolog ya dan juga dokter bahwa sebenarnya golongan darah sendiri dengan riset terbaru itu tidak terlalu berpengaruh terhadap karakter ya. Jadi seperti tadi ada di surveinya Pak Effendi, apakah inovasi itu gifted atau kita bisa belajar gitu ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa belajar ya. Nanti kalau lebih lanjut bisa kita dibaca buku yang dari Socrates gitu ya, mengenai Socrates bagaimana dia berkontemplasi gitu ya, berkontemplasi, bertanya-tanya. Sebenarnya lebih kepada kita punya pola pikir kritis ya. Setiap kali kejadian kita berpikir kenapa ya ini bisa terjadi. Jadi bukan sekedar kita terlahir untuk menjadi seorang inovator gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah bukan membatasi bahwa saya itu golongan darahnya AB atau gimana gitu. Tapi kita mencari environment yang mendukung proses inovasi. As simple as kita join di komunitas Agile Circles gitu ya. Kemudian ikut mungkin di sana ada teman-teman yang tertarik terkait dengan inovasi, bootcamp startup gitu ya. Ketika kita punya pengaruh
circles yang bagus, maka itu yang akan berpengaruh terhadap DNA first principle gitu ya. Dan bukan sekedar gifted atau bawaan dari lahir. Saya kira itu jawabannya. Silakan Pak Effendi. Ya, Mbak Anissa, boleh saya tambahkan sedikit? Terima kasih. Jadi gini, terima kasih Mas Sugeng, jawabnya tepat sekali ya. Kita kalau soal darah, golongan darah mempengaruhi tingkah laku itu sebenarnya kalau di psikologi itu saya ingat sekali waktu kuliah itu namanya pseudoscience, jadi sesuatu yang bukan ilmiah ya, tapi memang kadang-kadang itu memang ada seperti pengaruhnya, sepertinya, tapi tidak ilmiah sama sekali. Nah, kita di psikologi masih percaya pada nature and nurture basically, seperti Mas Sugeng tadi sampaikan. Jadi memang ada elemen-elemen tertentu yang merupakan bawaan, tapi lebih banyak dalam kehidupan ini yang dipengaruhi oleh nurture tadi. Jadi bahwa bagaimana kita dibesarkan, ya kan, lingkungan di mana kita selama ini hidup dan atau environment yang ada gitu. Itu semuanya mempengaruhi. Begitu mungkin tambahan saya, Mbak Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih Cap. Saya sendiri taunya kalau yang golongan darah itu untuk diet itu kan ada ya untuk A, B atau O, ketahuan. Baik, masih ada beberapa pertanyaan ini. Saya lanjut saja dari Bapak Satria Sejati. Selamat siang, Bapak. Bertanya, baik inovasi yang dilakukan secara waterfall maupun agile, berarti untuk Coach Ugeng ya, tentu membutuhkan tools-tools yang bisa membantu mereka untuk melakukan inovasi dengan sistematis. Nah, apakah untuk setiap inovasi membutuhkan tools-tools yang berbeda? Boleh dijelaskan nggak tools yang paling mudah untuk melakukan inovasi? Silakan, Coach. Baik, sebenarnya dalam salah satu agile principle itu ada namanya individual interaction over process dan tools. Artinya lebih penting ke interaksi kita dengan tim kita gitu ya, bukan toolsnya. Tapi apakah dibutuhkan tool? Tentu gitu ya. Kalau tools inovasi kita tergantung kebutuhannya sebenarnya. As simple as tadi ada dimension misalnya sticky notes gitu ya. Mungkin kita nggak harus yang mahal-mahal, as simple as sticky notes kita bisa gunakan untuk brainstorming gitu ya. Nanti ada misalnya kita kalau lebih lengkap lagi sebenarnya tools-nya itu bukan sekedar barang ya, tapi juga framework misalnya design thinking gitu ya. Kita bisa menggunakan design thinking, kemudian tool fisiknya itu tadi ada apa namanya ada sticky notes gitu ya. Kalau kita online itu saya nggak mau nyebut merek sebenarnya, tapi banyak online, banyak kolaboratif tools. Nanti teman-teman bisa cari kolaboratif tools-nya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau kita mau bikin produk digital itu bisa juga dari paper prototype gitu ya. Dari paper prototype itu juga bisa kita buat bahkan dari kertas gitu ya. Bahkan di Google itu sebelum mereka bikin menggunakan mockup yang kalau sekarang ada tools mockup ya, teman, mereka justru membuatnya dari paper dulu ya, dari paper dulu. Setelah secara konsep, secara flow-nya baru mereka pindahkan ke dalam high fidelity mockup ya, atau mockup yang lebih real dalam bentuk aplikasi gitu ya. Jadi apakah ada tools? Ya banyak sebenarnya, cuman fokus saya sebenarnya bukan di toolsnya, tapi lebih ke framework untuk kita menggunakan cara berpikir kita ya. Kalau inovasi biasanya prakteknya bisa menggunakan design thinking misalnya. Oke, terima kasih Coach Ugeng. Jadi dengan menggunakan paper prototype tadi itu ya salah satunya ya. Ya. Saya mau konfirmasi sedikit tadi untuk jawaban Pak Effendi mengenai yang agile discipline tadi adalah pertanyaan dari Pak Doni ya, Pak Doni dari BNI ini ya. Nah, untuk yang pertanyaan dari Pak Andri Nugraha, selamat siang Pak Andri. Pak Andri apakah online ya? Mau saya ajak ngobrol nih. Yang Mbak ada Mbak. Halo, siang Pak Andri. Selamat siang, Pak Andri. Tadi ada pertanyaan ya Pak ya, menarik sekali tentang era post pandemi ya Pak. Silakan Pak Andri. Pertanyaannya. Maksudnya yang aku tanyakan di chat ini sama sih Pak. Maksudnya apakah metode adaptasi inovasi yang sekiranya ada yang cocok untuk perusahaan kayak kita Citylink, kan kita kan udah ngelewatin pandemik nih ya. Proses lagi penyembuhan dari
pandemi, kira-kira apakah ada metode-metode yang bisa diaplikasikan di Citylink, Pak? Ini agak putus-putus ya, saya bantu clearkan ya pertanyaannya untuk Pak Effendi nih Pak, ada nggak sih metode adaptasi inovasi sekiranya sesuai untuk perusahaan transportasi seperti Citylink nih untuk menghadapi era post-pandemik? Seperti itu ya kurang lebih ya Pak Andri ya? Iya, betul Iya. Mbak. Terima kasih Mbak Andi. Pertanyaannya bagus banget. Ya, kita memang sekarang in the process of doing that, dalam artian sekali lagi tujuan Citylink adalah how can we make customers kita itu hassle free dan menjadikan service Citylink itu the best among our basically low cost carrier gitu ya. Dan oleh sebab itu maka sesi-sesi inovasi atau brainstorming atau beberapa kali juga kita mengadakan design thinking proses gitu yang seperti Mas Ugeng sampaikan tadi. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses sehingga output atau outcome-nya itu kita bagus bagi pelanggan. Jadi bagaimana bisa memudahkan semua proses dari pre-flight, flight-nya dan post-flight-nya itu. Nah, itu terus kita lakukan sehingga makin lama saya kira dan juga tentu saja digitalisasi again in the process of misalnya dalam rangka kita membeli dari memesan tiket dan seterusnya sampai kemudian memesan hotelnya dan ya keseluruhan platform daripada traveling itu. Dengan demikian maka muncul ide-ide baru dan makin lama makin ada kemudahan-kemudahan yang kita bisa deliver untuk customer kita gitu. Mungkin seperti itu aja Mbak Anissa. Jadi ini adalah ongoing proses gitu ya, bahwa kita ingin mencapai inovasi-inovasi kecil tapi terus membantu dalam rangka kita mencapai to be a hassle-free airlines itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Effendi untuk jawabannya. Kita sudah sampai di tahap sesi diskusi terakhir ini. Saya mohon bantuannya untuk Coach Ugeng dan Pak Effendi memilih masing-masing satu penanya terbaik dari tadi pertanyaan yang sudah muncul. Nanti saya tanya lagi Pak di akhir setelah ini. Kita mau jawab satu orang lagi nih. Ini terakhir ya dengan Pak Doni yang sudah raise hand dari BNI. Pak Doni dari BNI. Silakan Pak Doni. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin izin Pak Effendi, Pak Ugeng. Perkenalkan Pak, saya Doni dari BNI Pak. Mungkin tadi Pak Effendi kan punya pengalaman juga di perbankan, Mbak. Saya kepo nih Pak. Pak, mungkin mau nanya Pak, untuk Citylink sendiri, untuk mensupport pegawainya dalam berinovasi, itu apakah ada struktur khusus Pak yang ada di Citylink untuk mendukung itu? Atau teman-teman itu tetap dilakukan secara BAU Pak di masing-masing divisi untuk inovasinya? Dan apakah dibagi nih misalnya inovasinya bersikap sikapnya itu kecil gitu ya, sifatnya kecil dilakukan di BAU atau divisi, atau yang sifatnya gede banget, yang sifatnya secara wide gitu dilakukan di struktur yang khusus Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Boleh saya dulu? Silakan untuk Bapak memang. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Mas Doni dari BNI, bagus banget. Jadi gini, saya mau cerita sedikit nih bahwa banyak perusahaan termasuk kita juga Citylink juga yang seringkali mengadakan event-event yang sifatnya untuk ya mengemukakan supaya karyawan itu bisa mengemukakan ide-ide baru ya. Nah, event-event seperti ini memang bagus, tapi sebetulnya yang kekinian adalah bukan seperti itu saja. Karena apa? What happen is menurut kami adalah innovation itu is happening every day menurut saya. Jadi bukan hanya suatu event-event khusus diciptakan untuk supaya misalnya innovation month atau innovation week gitu. Tapi every day is an innovation day. Artinya apa? Bahwa kita lebih baik memberikan mindset change gitu ya di antara super greeners ini supaya setiap kali mereka memikirkan bukan hanya kerjaannya saja. Tentu saja tadi konsep 70-20-10 again. 70% is core job gitu kan. Tapi ingat bahwa selalu ada 10% every day bahwa kita memikirkan sesuatu yang baru. Nah, itu satu. Yang kedua bahwa leadership kita memang harus mensupport inovasi dalam artian
berhubungan dengan digital transformation, Mas Doni tadi. Jadi contohnya di Citylink kita baru saja launch ya Mbak Anissa ya, beberapa bulan yang lalu ada kayak aplikasi namanya Ciamik ya Mbak. Nah, itu baru saja di launch dan itu memungkinkan bahwa setiap orang, setiap waktu, setiap saat 24/7 bisa memberikan suatu ideas, new ideas maupun improvement ideas. Jadi dua-duanya ya, innovation maupun improvement, masukkan ke dalam sistem itu dan kemudian ada suatu tim yang kemudian mereview itu dan melihatnya. Dan kalau sampai pada implementation maka akan mendapatkan ya biasalah reward ya atau hadiah. Tapi yang penting adalah itu semuanya akan merangsang kita semuanya, memotivate bahwa everyone is an innovator gitu kawan-kawan. Nah, tadi dalam quiz how innovative are you gitu, memang kita seyogianya every one of us is an innovator gitu dalam tingkatannya masing-masing dan mungkin dalam fungsi atau departemennya masing-masing gitu. Mungkin itu Mas Doni yang kita lakukan dan saya kira kalau soal innovation di perbankan itu udah sangat maju, ya terutama yang terakhir itu mengenai adanya digital banking itu ya waktu itu ya. Begitu mudah-mudahan Mbak Anissa, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Effendi, Mbak Anissa. Terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan penutup untuk sesi diskusi kali ini. Baik untuk Coach Ugeng dan Pak Effendi mungkin sudah bisa dikeluarkan nama-nama pemenangnya tadi untuk penanya terbaik. Ya, baik dari saya itu tadi yang bertanya mengenai menumbuhkan inovasi untuk diri sendiri dan juga mengetahui karyawan yang punya DNA inovator. Oke, itu dengan penanyanya Ibu Ainun tadi ya, Pak ya? Ya, Coach ya? Oke, dan dari Pak Effendi? Saya tadi terkesan dengan pertanyaan 70-20-10 sebetulnya. Oke. Jadi dari Mbak Lulu Nabila ya, karena begini bahwa sekali lagi bahwa the most important thing is your core job. Nah, tapi selalu ada 10% for innovating ya. Baik, saya ucapkan selamat untuk penanya terbaik dari Coach Ugeng yaitu Ibu Ainun Safangati dan dari Pak Effendi dengan Mbak Lulu Nabila ya. Selamat ya. Nanti untuk hadiahnya bisa kontak langsung dengan Ibu Mevi. Oke, karena waktu sudah menunjukkan sudah hampir jam makan siang ini, saya tutup dulu. Demikian sesi pemaparan materi dan diskusi kita pada hari ini. Bertambah ilmu saya hari ini, semoga teman-teman sekalian juga demikian. Karena ini pemaparannya daging banget ini dari Mas Ugeng dan Pak Effendi, apalagi melihat profil experience-nya yang nggak kaleng-kaleng gitu. Oke, karena tadi saya sudah buka dengan pantun, jadi saya tutup juga sesi diskusi dengan pantun lagi ya. Paling enak makan di Bandar Jakarta. Apalagi ditemenin sama si dia. Terima kasih kami ucapkan bagi seluruh peserta dan pembicara. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Oke, saya Anissa selaku moderator pamit undur diri. Saya kembalikan lagi kepada Ibu MC, Ibu Mevi Haryanti selaku MC. Terima kasih Mbak Anissa dan Pak Effendi dan Mas Ugeng dan juga rekan-rekan partisipan yang antusias dan pertanyaannya kritis-kritis ya gitu. Jadi semoga hari ini sesinya bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi sudah ada 2 pemenang, nanti boleh japri ke saya ataupun ke WhatsApp number yang tertera di dalam flyer yang mungkin teman-teman sudah dapatkan sebelumnya. Kemudian mungkin saya akan mengadakan satu lagi nih Mbak Nisa, karena paketnya masih ada satu lagi ya kuisnya. Jadi yang tadi awal ada kesalahan teknis, jadi mungkin kita bisa melakukan sesi terakhir untuk kuis ya. Jadi teman-teman boleh kembali ke Slido yang tadi di awal. Oke, saya buka lagi. Sudah terlihat layar saya? Sebentar, masih muter-muter. Oke, masih muter-muter ya. Sekarang sudah ya? Sebentar, belum. Oh iya, masih ada waktu.
Kalau ada Sudah. masalah saya boleh manual aja nih, boleh. Ya, boleh Saya Pak siap. saja. Iya. Oke, gini ya, kawan-kawan, kita mau ada kuis cepat nih. Jadi sekali lagi, jangan di Google, tapi kita menjawab cepat melalui chat ya, Mbak Mevi ya. Oke, siapa dulu ya? Tolong Mbak Mevi dan Mbak Anissa dilihat siapa yang menjawab di chat secepat mungkin ya. Oke, nanti benar atau tidaknya saya akan jawab. Oke, pertama, aman, tenang, pasti. Ayo, siapa yang mau nyoba? Tagline dari brand apakah tadi ya? Aman, tenang, pasti. Aman, tenang, pasti. Kalau salah Nggak dihukum kok. Cukup. Langsung ketik aja jawabannya di kolom chat. langsung chat. Oh, ini ada Garuda. Mas Vicky. Hah? Garuda? Mana jawabnya? Di kolom chat Pak, Vicky Firdaus Sahara jawabannya Garuda. Salah. Salah. Link salah. Citylink salah. Ada lagi yang menjawab? Ayo. LPS betul, siapa itu? Wah, hebat. Mas Relif Alparisi. Oke. Selamat, Mas Relif Farisi. Oke, tolong dicatat ya, nanti dapat hadiah. Kedua, oke, berikutnya. Energy for life. 3, 2, 1. Ayo. Energy for life. Ayo, oh, ada Pak Fajar, LG. Pak LG, Dodi menjawab salah. Pertamina. Pertamina salah. Pak Andri menjawab Pertamina, salah juga. Clue-nya perusahaan Indonesia ya yang penting. Wah. Itu tanda. Energy for life, clue-nya Tapi Indonesia. perusahaan Indonesia ya. Oke, ayo. Siapa lagi? Coba. Saya boleh Yang jawab saya. nih Pak. PGN, betul sekali. Tokopedia. Mbak Yulia Castella ya. Oke, bagus. Oke, terakhir ya. Karena saya dapat kabar dari panitia hadiahnya habis. Nanti kita cariin sesuatu. Oke, terakhir nih. Ini penting sekali nih. Harus ini, ya kan? Oke, tolong dengerin kawan-kawan sekalian terakhir. Solutions for a small planet. Ayo. Solutions for a small planet. Wah, kok belum ada yang jawab nih? Nggak boleh di Google lah ya. IBM bener, waduh langsung bener ini. Ainun Samangati. Oke, IBM. Tempat di mana saya pernah bekerja 11 tahun. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Mbak Mevi. Terima kasih Pak Effendi dan teman-teman buat semangatnya tetap 45 ya semangatnya. Maju untuk berkontribusi kepada negara Indonesia kita. Oke, kebetulan kita ingin terakhir nih Pak, saya boleh share sedikit bahwa ada paket khusus dari Ekipa. Kita ada promotion nih di Hari Kemerdekaan. Wow. Jadi buat teman-teman tadi yang ingin belajar lebih tahu lanjut tentang agile methodologis dan juga tadi mungkin Mas Ugeng sempat memberikan beberapa pemaparan tentang innovation course. Nah ini ada paket untuk sertifikasi dan juga course di Ekipa e-learn dan nanti mungkin teman-teman bisa kunjungi di elearn.ekipa.co.id. Jadi promosinya berakhir hari ini. Dan ada juga yang berakhir sampai akhir 31 Agustus. Jadi diskonnya lumayan nih 77% sesuai dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia gitu. Dan mungkin teman-teman yang ingin memberikan feedback dan survei boleh dikirimkan di feedback form yang bisa diakses di QR code di layar. Dan nanti akan ada juga pemberian, tadi ada yang bertanya juga mengenai pemaparan materi, apakah bisa di-share. Jadi nanti buat teman-teman yang sudah mencantumkan alamat emailnya dengan benar, akan dikirimkan pemaparan materi dari para speaker. Begitu. Terima kasih. Dan sampai jumpa kembali untuk sesi hari ini kita tutup. Cukup sekian dan terima kasih buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di sesi Agile Circle Indonesia bersama Citylink di kesempatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.